Di video kali ini, saya mau buat bikang cungkil yang berserat halus, empuk, lembut, dan tidak mudah basi. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan panci, lalu masukkan 1000 ml santan kekentalan sedang. Saya dapat dari 1 butir kelapa tua berukuran besar. Lalu masukkan 2 helai daun pandan. Kemudian kita masak menggunakan api sedang. Aduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah. Ini kita masak sampai mendidih supaya nanti kuenya awet dan tidak mudah basi. Setelah pinggirannya mulai mendidih, ini sudah bisa. Kemudian angkat lalu sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung beras setara dengan 25 sendok makan, 250 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 25 sendok makan, 50 gram tepung tapioka setara dengan 5 sendok makan. Tepung tapioka bisa diganti dengan tepung kanji. 250 gram gula pasir setara dengan 17 sendok makan, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 1 butir telur berukuran sedang. Kemudian masukkan santan yang masih panas tadi. Kita masukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Lalu aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata. Pastikan santannya ini dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit karena santannya panas. Karena kalau kita masukkan sekaligus, adonannya bisa setengah matang. Kalau adonannya setengah matang, nanti setelah matang tidak berserat bagus ya teman-teman. Setelah seluruh santan panas masuk, ini adonannya sudah licin dan tercampur dengan rata. Selanjutnya masukkan 1 sendok teh pasta pandan. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan ke dalam gelas ukur. Tujuannya supaya lebih mudah memasukkan adonan ke dalam cetakan. Lalu sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 100 ml air suhu ruang. Lalu masukkan 1 sendok makan garam. Aduk-aduk sampai garam larut, lalu sisihkan sebentar. Selanjutnya panaskan cetakan menggunakan api sedang. Kita panaskan sampai benar-benar panas atau mengeluarkan asap yang halus. Apinya api sedang ya teman-teman. Setelah cetakannya benar-benar panas, lalu perciki atau olesi dengan air garam yang sudah kita buat. Setelah diolesi air garam, tunggu sebentar sekitar 2 menit sampai kembali benar-benar panas. Setelah 2 menit, masukkan adonan ke dalam cetakan. Kita isi sampai 3/4 bagian karena nanti saat dipanggang akan mengembang. Setelah adonannya dimasukkan ke dalam cetakan, tetap kita masak menggunakan api sedang. Kalau rongga atau seratnya sudah muncul seperti ini, bisa kita kecilkan sedikit apinya supaya nanti bagian bawahnya tidak gosong dan matangnya sempurna. Setelah permukaannya mulai mengering seperti ini, kemudian beri topping. Untuk toppingnya ini santan kanil saya dapat dari 1 saset santan instan kemasan 65 ml, tidak perlu ditambahin apapun. Setelah itu tutup sebentar sekitar 3 menit. Setelah 3 menit, buka tutup cetakan. Ini santan kanilnya sudah matang. Selanjutnya langsung cungkil bikang, kita cungkil dari satu arah. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bikang selesai dicungkil. Nah, untuk pemanggangan berikutnya, kembali kita panaskan cetakannya menggunakan api sedang. Pastikan cetakannya ini sampai benar-benar panas supaya nanti menghasilkan kue bikang cungkil yang berserat halus. Setelah benar-benar panas, lalu olesi atau perciki dengan air garam yang kita buat. Setelah selesai diolesi air garam seperti ini, kemudian tunggu sekitar 2 menit sampai kembali benar-benar panas. Setelah itu masukkan adonan sebanyak 3/4 bagian. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini dia bikang cungkilnya sudah jadi. Satu resep ini jadi 26 biji ya teman-teman.
Bikang cungkil ini hasilnya sangat cantik, berserat halus, teksturnya sangat empuk, lembut banget. Walaupun sudah dingin atau sampai keesokan harinya tetap empuk dan lembut. Supaya tetap empuk dan lembut sampai keesokan harinya, setelah dingin simpan di dalam wadah tertutup. Ini enak banget, super gurih, manisnya pas, dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.